hanya dapat 47% undi jumlah undi berbanding dengan Indonesia. Jokowi dapat lebih undi, itu sebab dia jadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Oke, berbicara sistem politik dan demokrasi antara Malaysia dan Indonesia memang tidak bisa kita samakan karena sistem politik di dua negara ini berbeda-beda. Namun mereka kadang menyoroti perkembangan politik di Indonesia dengan aneka perspektif dari para pakar maupun politisi di negara jiran. Jokowi dah buat satu formula politik yang paling dahsyat, maha dahsyat di Asia Tenggara. Dia berlawan dengan Prabowo ni 2014 menang, 2019 menang. 2019 tu maksudnya kita kata masyarakat Indonesia tu hampir terpolarisasi lah daripada atas sampai bawah kan. Itu. Sampai ada rusuhan kan. Rusuhan ya. Dia mengatakan kemenangan Jokowi tu tak sah. Betul. Tiba-tiba Jokowi jadi presiden, dia hantar tawaran dekat Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Jokowi berjaya menundukkan Prabowo dan Prabowo ikut dia. Dia menjadi guru. Guru politik adalah Jokowi. Di Malaysia, walaupun Zaid Hamidi mengakui Anwar Ibrahim adalah guru kepada dia, tetapi Anwar Ibrahim perlukan UMNO. Betul tak? Itu tak? Ya, maksudnya kat Malaysia ni dinamik politik ni tu berbeza lah. Walaupun kita kata unity government, Anwar bersama dengan Zaid Hamidi, tetapi hakikatnya banyak jawatan diberikan kepada UMNO. Menteri paling banyak pun dalam UMNO. Mungkin lah kan, dari segi formula lebih lah sikit dia kata. Tapi itulah, nak kata kematangan politik di peringkat Indonesia tu kan, dia hebat lah kita kata. Di Indonesia, ketika keadaan panas seminggu, 2 minggu sebelum berlangsungnya pemilu di Indonesia, Presiden Jokowi dan lawannya Prabowo berada di pentas untuk menyampaikan idea-idea yang mereka cuba bawa kepada rakyat Indonesia untuk menjadikan rakyat mereka matang dalam memilih idea mana yang lebih berkesan kepada negara mereka. Tetapi di pentas-pentas politik Malaysia, lihatlah apa yang terjadi. Kita terus dimomokkan dengan perbezaan parti, perbezaan bangsa, perbezaan agama, kebencian meluap-luap. Di Indonesia ekonomi dia besar, roda ekonomi dia berat. Tetapi apabila roda ekonomi ini bergerak sedikit saja, mereka akan jauh meninggalkan kita. Fikirkan guys, fikirkan. Dan ada suatu fenomena dalam demokrasi di negara jiran yang kadang Indonesia menjadi salah satu contoh, termasuk peran tokoh-tokoh politik di Indonesia. Selain figur Presiden Jokowi sebagai salah satu figur politisi yang cukup trending, ada juga figur yang sering menjadi pembahasan dari politisi di negara jiran sebagai salah satu contoh negarawan yang tidak mementingkan ego politiknya meskipun beberapa kali kalah dalam pertarungan politik. Betul-betul, itu satu ulasan yang cukup tepat. Saya masih ingat waktu saya berucap kali pertama di Dewan Yang Mulia ini, saya mengajak semua ahli parlimen untuk kita meletakkan ideologi kepartian kita di luar pagar. Di sini kita semua harus bersatu, berfikir, berjuang untuk rakyat. Tapi itu juga bedanya Prabowo dengan Ketua Pembangkang di Malaysia ini. Ini pemimpin yang hatinya besar untuk melihat negaranya ini dimaju. Walaupun dia tidak menjadi presiden. Dia bukan nak jadi presiden kerana dia nak jadi presiden, dan bila dia tak jadi presiden, biarlah negara ni porak-peranda. Biarlah negara ni hancur kerana aku bukan jadi presiden. Tapi di sini kita sedar, walaupun keputusan telah pun dibuat, kerajaan telah pun dipilih, tapi pembangkang masih lagi nak merasakan bahawa mereka ini adalah kerajaan. Saya tanya dulu. Dan saya juga menyatakan dulu. Tengok dia bagi siapa. Penjelasan. Saya juga yang menyatakan di sini. Barisan Nasional hanya dapat 47% undi jumlah undi berbanding dengan Indonesia. Jokowi dapat lebih undi, itu sebab dia jadi presiden. Maka kerajaan itulah yang harus bergerak. Ini pandai kulit kata apa dia tanya. Logiknya mudah. Ini stupid question, you answer in a stupid way. Apa? For stupid people like you. Ini
berapa tahun No, lepas? for stupid people like Dia you nak deserve that berbanding was the answer. Malaysia dengan Indonesia. Kita punya sistem. Kita menang ke tak menang? Duduk yang Mas You Putih. pembangkang Memang ke kerajaan kalau ke tak? dari Tak, segi you pembangkang ke undi, kerajaan. jumlah undi. Tak kisah. Memang You sini pembangkang ke Pakatan kerajaan. Rakyat lebih undi Tak, you daripada pembangkang Barisan ke Nasional. kerajaan. Itu tengok, sebab kami tidak you puas hati. pembangkang. Ramai orang tidak Jadi- puas hati. Peluang untuk Duduk. bertanya soalan. Ini melanggar peraturan Bukan soalan. baru kulit. Jadilah pembangkang yang baik. Ambil amanat rakyat. Rakyat nak pembangkang yang baik. Ini bermaksud Rakyat rakyat dah mahu Banda baru undi. kulit Rakyat bukan mahu kata tadi membantu rakyat kerajaan. ideologi Ideologi politik di luar. Yang undi Muhammad, daripada Barisan bangun Nasional. jangan bercakap, politik sini bangun pula. minta izin yang Muhammad. Macam Ya, sebagaimana pada video kami sebelumnya bahwa Indonesia memberikan nuansa politik baru yang mana persaingan hanya terjadi pada saat kompetisi politik, namun dalam pengelolaan negara semuanya kembali bersatu. Sekarang politik baru. Tak boleh kekal musuh sampai bila-bila. Saya ambil contoh di Indonesia. Prabowo 2 kali lawan Jokowi. Dan undi mereka perolehi dekat. Hanya selisih tak sampai 5%. Jokowi lawan Prabowo lawan Jokowi. Hari mengundi selalunya saya ada di Jakarta. Selisihnya begitu dekat. Okey, Jokowi jadi presiden, dia menang. 4 tahun yang lalu, sekali lagi mereka lawan. Jokowi menang lagi. Tapi perkara yang mengejutkan dilakukan oleh Jokowi, dia undang Prabowo masuk dalam kabinet dia. Dia lantik jadi Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Indonesia amat hebat. Karena di bawahnya dekat 1 juta ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia banyak hebat. Tapi Jokowi berani lantik musuh politik dia jadi Menteri Pertahanan. Selepas itu politik Indonesia begitu stabil sampai hari ini, pelabur asing masuk begitu hebat. Indonesia sekarang memacu ekonomi ke hadapan. Ini model politik baru. Yang dulunya kamu kalah, pembangkanglah sampai bila? Sehingga pilihan akan datang. Tapi Indonesia memulakan satu politik baru di rantau Asia Tenggara ini. Dan hadirin sekalian, kita pun begitulah juga. Oke, dalam pengelolaan negara dan percaturan politik, bahwa ada koalisi dan oposisi itu merupakan sesuatu yang wajar. Koalisi untuk memperkuat fungsi dan peran pemerintah dalam mengelola negara. Namun oposisi juga penting untuk berperan sebagai pengontrol atau penyeimbang. Dan istilah ini memang mungkin berbeda dengan negara jiran yang menggunakan istilah pembangkang untuk kelompok-kelompok yang tidak sepihak atau tidak sejalan dengan pemerintah atau penguasa. Oke, demikian sekilas video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.